Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk yang pertama saya mau bahas tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi JFLAP untuk menggambar diagram automata. Nah, tampilan icon dari JFLAP jika sudah diklik ini nanti tampilannya seperti ini. Ini ada banyak pilihannya. Tapi nanti yang mau kita bahas adalah finite automatanya saja. Nah, untuk finite automata ini kita klik di sini. Tampil halaman untuk membuat diagram automatanya. Kita perbesar seperti ini supaya lebih jelas tampilannya. Nah, di sini ada banyak, ada file, untuk fungsi-fungsinya sama seperti Microsoft Word dan lain sebagainya, new, open, save dan lain sebagainya. Kemudian untuk input ini nanti ada untuk yang step with closure, ada step by state, fast run, multiple run, ada test di sini, compare equivalence, ada view, ada convert, ada help. Nah, untuk tools yang di sini ini sebenarnya pernah saya coba, cuma karena untuk yang misalkan yang convert to DFA ini masih ada miss di saya, jadi ada perbedaan dari buku dengan yang ada di aplikasi ini, belum saya kaji ulang. Mungkin sama atau mungkin ada perbedaan, itu saya belum tahu, jadi tidak bisa menggunakan yang convert yang ini. Saya tetap acuan saya dari modul teknik teori bahasa dan otomata. Tapi untuk tools yang ini, yang step by state ini berfungsi. Jadi ini nanti fungsinya untuk melihat urutan dari inputan yang kita input, apakah itu diterima atau ditolak, apakah itu berakhir di state akhir atau bukan. Oke, sekarang saya memperkenalkan tools yang ini saja. Ada 6 di sini. Yang pertama di sini adalah ini adalah atribut editor. Jadi ini fungsinya sebenarnya sih lebih ke normal. Jadi balik ke normal untuk membuat inisial atau state awalnya, untuk membuat state akhirnya ini di sini di kursor yang paling kiri. Kemudian untuk yang sebelah kanannya ini adalah state creator untuk membuat state-nya. Jadi jika kita mau membuat state, ini yang diklik. Jadi ditaruh di sini kursornya kemudian diklik. Nah, untuk yang ini yang di sebelahnya ini yang tanda panah ini adalah transition creator. Ini untuk inputannya, arahannya. Kita mau arahnya dari state yang sebelumnya ke state yang berikutnya, itu arahnya kemana, itu menggunakan transition creator. Untuk yang lambang ini, lambang danger, ini dipakai untuk menghapus, delete, ini deleter, ini undo, ini redo, seperti itu. Oke, kita mulai. Sekarang yang pertama kita mulai, misalkan ini saya sembarang, kita buat sebuah diagram automata. Kalau kalian buat berdasarkan dari tabel, kita buat sembarang dulu untuk memperkenalkan tools yang ini. Kita buat diagram automata dengan 4 state misalkan. Kita klik yang ini, yang state creator, supaya warnanya berubah menjadi biru seperti ini. Kemudian kursornya kita taruh di halaman seperti ini. Kemudian kita klik kiri. Nah, muncul key 0. Kemudian kalau misalkan kita mau buatnya di situ ada 4 state, langsung saja key 0 diklik lagi, key 1 klik lagi, key 2 klik lagi, key 3. Jadi seperti itu. Kita siapkan dulu cangkangnya nih. Ada berapa state-nya yang akan kita buat? Ada 4 misalkan seperti ini. Ini kalau posisinya tidak rapi seperti ini nggak apa-apa, nanti terakhir masih bisa dirapikan kembali atau dibuat simetris supaya lebih cantik tampilannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi di soal misalkan. Di soal itu state awalnya yang mana? Misalkan di sini state awalnya adalah key 0. Kita pindahkan kursornya ke sini, ke atribut editor. Ini kita klik sehingga warnanya menjadi biru seperti ini. Kemudian taruh di state key 0. Di sini kita klik kanan.
Nah, setelah klik kanan kita pilih di sini. Kita mau buat ini sebagai state awal atau initial. Initial kita klik. Nah, otomatis di sini ada tanda panah ke dirinya sendiri atau itu biasa yang kita sebut adalah state awal. Nah, kemudian untuk state akhir misalkan state akhirnya adalah di key 3. Nah, di key 3 ini sendiri kita sama, taruh di state key 3, kita klik kanan, kemudian kita pilih final. Nah, otomatis di key 3 ini adalah state akhir karena ini double cincin atau double ring seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita masukkan inputannya, arahnya. Taruh kursornya di transition creator di sini sehingga transition creatornya menjadi biru seperti ini. Baru kita masukkan inputannya. Misalkan dari key 0 ke key 1 itu inputannya A. Klik di key 0, kemudian ditarik ke key 1, dilepas. Kita input A misalkan di keyboard. Tekan enter, selesai. Ini input A. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ke dirinya sendiri, misalkan key 0 input B itu ke dirinya sendiri, tinggal diklik aja di key 0, diklik, dilepas. Selesai, input B di keyboard, kemudian tekan enter. Nah, selesai seperti ini, sama seperti itu. Kemudian dari sini juga diklik key 1, tarik ke key 3, misalkan inputannya sama A, kita input A di keyboard, tekan enter. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, misalkan di sini ada A juga, di sini juga ada A, kemudian dari key 3 kita klik, kita tarik ke key 2, ini inputannya B, seperti ini. Nah, misalkan dari key 2 ini ada inputan B ke dirinya sendiri, kita klik, lepas, kemudian input B, enter, seperti ini. Atau karena tampilannya kurang bagus, kita hapus aja. Ini untuk hapus ya, danger ini untuk hapus, kita klik. Ini karena kelihatannya tidak bagus, kita hapus aja. Misalkan di sini inputannya B. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Nah, untuk merapikannya kita klik atribut kreator. Di sini kita geser-geser sesuai selera masing-masing. Nah, ini supaya tampilannya lebih simetris dan lebih rapih, supaya enak dilihat. Nah, kira-kira seperti ini dalam menggambar diagram automata menggunakan JFLAP. Ini adalah atribut editor, ini adalah state creator, ini adalah transition creator, ini adalah deleter. Ini fungsinya untuk menghapus. Nah, ini diklik, misalkan kita mau hapus yang inputan B, oh ini salah, ternyata bukan input B, ini inputannya adalah A, kita hapus. Kemudian kita pilih A, klik di sini untuk transition creator, klik di key 1, kemudian dilepas, input A tadi ya. Kemudian tekan enter. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi lebih rapi, lebih cantik. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya membuat diagram automata menggunakan JFLAP. Oke, sampai di sini aja, di sini saja. Tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi JFLAP. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab. Itu aja. Sampai di sini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.